Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan syarat-syarat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Kita lagi membahas tentang perbedaan ya, artinya ketika makmum dan imam itu berbeda. Misalkan imamnya tidak tasyahud awal, makmumnya tasyahud awal. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulang ya pembahasan sebelumnya, saya ulang dengan cepat. Nah, wakaja la yadulu al-ityanu bit tasyahudil awwali. Nah, maksudnya demikian juga tidak apa-apa atau tidak bahaya melakukan dengan tasyahud awal injalasa jika duduk imamu siapa imamnya listiharahati untuk duduk istirahat. Jadi tidak mengapa ya makmum itu tasyahud awal, imamnya duduk istirahat. Sebab apa? Sama-sama duduk. Li'anna doro, karena sesungguhnya yang berbahaya itu, yang masalah itu, innama hanya saja huwa, ialah adapun bahaya ihda sujulusin, ialah melakukan duduk siapa makmum ya, lam yaf'alhu, yang tidak melakukan padanya duduk al imamu siapa imam. Nah, ini yang jadi masalah. Makmum duduk, imamnya berdiri, ini yang jadi masalah, yang jadi batal itu. Nah, kemudian wa illa, jika tidak, artinya jika imam itu tidak duduk istirahat, lam yajuz, maka tidak boleh melakukan tasyahud awal si makmum ini. Nah, kalau melakukan juga abu abtola dan batal. Nah, melakukan tasyahud sholat al-alimi, kepada sholat orang yang mengetahui, al-amidi yang sengaja, malam yanwi, selama tidak berniat siapa alim, mufaroqotahu, kepada memisahkan diri ya dari imam. Nah, wahwa adapun mufaroqoh firokun, ialah memisah bi'udrin, sebab udzur, fayakunu, maka ada mufaroqoh aula, ialah lebih utama. Nah, ini dia. Jadi kalau keadaannya dipaksa juga, si imam tidak duduk istirahat, langsung bangun, kemudian si makmum dia melakukan tasawuf juga, dia batal sholatnya. Tidak boleh membatalkan sholatnya. Nah, ketika ia sengaja dan mengetahui, tetapi catatannya selama dia tidak niat mufaroqoh. Kalau dia niat memisahkan diri dari imam, dan memang memisahkan diri itu karena ada udzur. Udzurnya ya karena imam itu meninggalkan sunnah yang matlubah, sunnah yang dituntut. Nah, fayakunu, maka dalam keadaan demikian aula, ia lebih utama mufaroqoh. Jadi kalau keadaan demikian lebih utama kita memisahkan diri. Kalau imamnya tidak melakukan tasyahud awal, sengaja imamnya, nah kita sebagai makmum itu lebih utama memisahkan diri dari imam, niat memisahkan diri dari imam. Kemudian wa idza lam yabrok, dan jika tidak selesai al makmumu siapa makmum, minhu dari tasyahud, ma farogil imami, beserta dengan selesainya imam, maksudnya beserta dengan selesainya imam, jaza, maka boleh lahu baginya makmum at-takhallufu, mengakhirkan, li'itmamihi, untuk menyempurnakan tasyahud. Nah, jadi gini, seandainya atau apabila si makmum belum selesai dari tasyahud awal, sedangkan imam telah selesai dari duduk istirahat ya, maka boleh bagi makmum mengakhirkan, artinya telat sedikit lah, mengakhirkan atau telat mengakhirkan diri untuk menyelesaikan tasyahud. Jadi boleh misalkan sama-sama duduk, tapi duduknya imam, duduknya istirahat, duduknya makmum tasyahud awal, si imam bangun duluan, maka si makmum boleh mengakhirkan atau entar-entaran untuk menyempurnakan tasyahud. Bal nudiba, bahkan hal tersebut disunahkan, in alima, jika mengetahui siapa makmum, annahu, bahwa sungguhnya makmum, yudriku, ialah dapat mendapati siapa makmum al-fatihata, kepada al-fatihah,
bikamaliha dengan sempurnanya Fatihah qabla ruku'il imami sebelum rukunya imam. Nah, ini dia. Bahkan hal tersebut disunahkan kalau memang si makmum mengetahui bahwasanya makmum akan mendapati Al-Fatihah dengan sempurna sebelum rukunya imam. Nah, ini dia. Bahkan disunahkan ya. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. La takhallufu. La takhallufu, tidak mengakhirkan li'itmami suratin, untuk menyempurnakan bacaan surat setelah Fatihah. Bal, tetapi yukrohu, dimakruhkan, bahkan dimakruhkan apa, mengakhirkan idza lam yalhaq, ketika tidak dapat menyusul siapa makmum al-imama kepada imam fi ruku'i, di dalam ruku. Nah, ini berbeda keadaannya ketika memang si makmum, jadi sama-sama berdiri nih ya, si imam berdiri, si makmum berdiri. Nah, si imam ruku, si makmum belum ruku. Alasannya ingin menyempurnakan bacaan surat. Maka ini tidak diperkenankan. Bahkan dimakruhkan ketika memang si makmum tidak dapat menyusul imam di dalam ruku. Artinya ketika imam ruku, si makmum lagi baca surah, dia langsung saja ikut ruku. Karena bacaan surah sunnah. Ruku wajib, mengikuti imam wajib. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan ialah diantaranya syarat-syarat kuduah atau berjamaah, diantaranya ada mutakhallufin, adapun tidak tertinggal, tidak ketinggalan maksudnya, an imamin, dari seorang imam, birukna, ini dengan dua rukun, fi'liyaini, yang bangsa fi'il apa rukun, mutawaliyaini, nah, yang berturut-turut, seperti itu. Kemudian tamaini, yang sempurna. Nah, bila udrin, tanpa udur, ma'ata'amudin, serta dengan sengaja, wa ilmin, dan mengetahui, bitahrimi, dengan keharaman, wa in lam yakuna, meskipun tidak ada apa keduanya, dua rukun itu, tawilaini, ialah panjang. Saya garis bawahin. Nah, syarat-syarat kuduah, artinya berjamaahnya diterima, diantaranya adalah tidak tertinggal dari imam. Artinya si makmum ini tidak tertinggal dari imam dengan dua rukun fi'li. Nah, dua rukun fi'li ya seperti misalkan sujud, i'tidal, ruku, itu kan rukun fi'li yang memang berturut-turut dan sempurna tanpa ada uzur, dan ia sengaja dan mengetahui keharamannya, walaupun dua rukun itu bukan rukun yang panjang seperti ruku dan sujud. Nah, misalkan seseorang menjadi makmum, sholat bersama imam. Nah, kemudian imam sudah ruku, dia masih berdiri. Imam bangun, i'tidal, dia masih berdiri. Nah, kemudian imam sujud, nah, dia masih berdiri. Pada saat itu si makmum batal sholatnya. Walaupun dua rukunnya campur, artinya rukun panjang dan rukun pendek. Rukun panjang, ruku, rukun panjang. Tidak rukun pendek, seperti itu. Yang penting dua rukun fi'li. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Bila udrin, tanpa ada udur. Nah, jadi kalau orang ini udur, misalkan gerakannya memang lambat, sudah tua, atau lisannya terbata-bata karena memang cacat dan sebagainya, ini udur, tidak mengapa. Kalau tidak ada udur, dia telat mulu sepanjang dua rukun fi'li berturut-turut, maka batal sholatnya. Tentunya yang sempurna. Dua rukun fi'li berturut-turut yang sempurna.
Jadi pada poinnya tidak boleh tertinggal dua rukun fi'li dari imam secara berturut-turut dan sempurna. Nah, batal sholat si makmum. Kemudian, fa'in takhallafa jika tertinggal siapa makmum bihima dengan dua rukun. Batalat maka batal sholatuhu apa sholatnya makmum. Lifuhsyil mukhalafati karena fahash, karena terlalu berbeda. Fahash itu karena tampak jelas berbedanya. Jadi kalau si makmum ini tertinggal dua rukun berturut-turut, maka batal sholat si makmum. Kenapa ya? Karena terlalu jelas berbedanya. Contohnya ini ka'an roka'ah seperti ruku al-imamu siapa imam. Wa'tadala dan i'tidal siapa imam. Wahawa dan turun siapa imam li sujudi untuk sujud. Zala maksudnya adalah turun siapa imam min haddil qiyam dari batasnya berdiri, wal makmumu dan adapun makmum qaimun ialah berdiri. Nah, jadi contohnya ini. Imam sudah ruku, sudah i'tidal dan sudah merunduk untuk sujud. Jadi maksudnya sudah terlepas dari batas berdiri, sudah turun, sedangkan si makmum masih saja berdiri. Nah, ini yang menyebabkan si makmum batal. Berbedanya sangat jelas. Kemudian wa kharaja dan terkecuali bil fi'liyaini dengan dua rukun al qauliyani apa dua rukun qauli. Jadi maksudnya mengecualikan bil fi'liyaini dengan dua rukun fi'li yang batal berturut-turut dan sempurna dua rukun fi'li yang berturut-turut. Tetapi mengecualikan dua rukun qauli. Misalkan tasyahud dengan salawat kepada Nabi itu tidak masalah. Atau takbiratul ihram dengan al-fatihah. Kita ketinggalan si makmum itu tidak masalah. Jadi yang hanya membatalkan dua rukun fi'li. Dua rukun qauli tidak membatalkan. Kemudian wal qauliyu dan satu rukun qauli. Baru tertinggal satu dan sempurna itu tidak masalah. Masih bisa. Misalkan seorang tertinggal ruku, namun dia masih bisa nyusul. Imam udah ruku, kemudian i'tidal, si makmum ruku, kemudian nyusul i'tidal. Jadi belum sempat tertinggal dua rukun qaul fi'li yang berturut-turut. Kemudian wal fi'li dan satu rukun fi'li itu tidak mengapa. Jadi saya ulang, yang membatalkan adalah dua rukun fi'li yang berturut-turut dan sempurna. Sedangkan dua rukun qauli dan satu rukun qauli dan satunya fi'li itu tidak mengapa. Misalkan satu rukun qauli dia tertinggal al-fatihah dengan ruku. Satunya qauli, satunya fi'li itu tidak mengapa. Jadi yang bahaya itu adalah dua rukun qauli berturut-turut dan sempurna. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.